Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Ulia dari kelas 10B. Di sini saya akan membahas apa itu teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menemukan cerita atau kisah lucu yang mampir di media sosial. Selain itu, sekarang ini banyak orang yang suka membagikan pesan berupa kisah lucu, baik itu memulai pesan pribadi maupun pesan dari grup keluarga. Nah, jadi apa itu teks anekdot? Mari kita bahas. Supaya mengetahui lebih dalam tentang teks anekdot, maka kita perlu mengetahui pengertian teks anekdot. Jadi, teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Tetapi meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritikan. Pada bagian ini, kita akan menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu. Selanjutnya bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang terakhir, memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Selanjutnya, dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Mulai dari membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seorang secara lucu dan menghibur. Berikut ini merupakan struktur dari teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Bagian ini biasanya terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Selanjutnya yang ketiga, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Selanjutnya reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Dan yang terakhir, koda. Koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terakhir mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang terakhir, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Mungkin sudah cukup pembahasan kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.